Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim. Para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus tuan rumah Pak RW 13 Pak Tritanto beserta keluarga besar ya, staf di RW 13 yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ba'da tahmid dan taslim, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita duduk bersimpuh untuk berdoa bersama. Ini tandanya sudah mendekati bulan Ramadan. Bu, Ibu kayak betah dari maghrib tadi. Saya diundang habis maghrib, ngasih taunya sebelum maghrib. Dari Halim sana Jakarta Timur. Jadi telat. Baik, bulan Sa'ban itu ada beberapa peristiwa besar, di antaranya pemindahan kiblat, ya, pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi ada pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu di bulan Sa'ban. Kemudian ayat yang tadi saya bacakan juga, yang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Itu juga turun di bulan Sa'ban. Nah, Ibu kan sudah tahu doanya. Bagaimana doa sebelum masuk Ramadan? Tadi sudah dibacakan lewat nasid. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Nah, sebelum Rajab 2 bulan sebelumnya juga ada Muharram. Ya, ada Muharram, ada Rajab, ada Sa'ban, ada Ramadan. Nah, bahkan di sana disebutkan minha arba'atun hurum. Jadi dari 12 bulan terdapat ada 4 bulan yang diharamkan, 4 bulan yang disucikan, 4 bulan yang dimuliakan. Nah, 4 bulan yang dimuliakan diantaranya adalah bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, kemudian bulan Sa'ban, kemudian bulan Ramadan. Nah, susah nih Bu nyari yang model beginian, ya, di gang, kemudian ibu-ibunya kompak gitu, ya. Ini menandakan bahwa Islamnya kuat. Nah, menurut teori antropologi, kalau ada yang seperti ini disebut dengan ritus. Makanya la taqumus sa'ah hatta nazala hatta kharajal Qur'an min haitsu nazala. Jadi tidak akan terjadi kiamat itu kecuali Al-Qur'an itu kembali kepada siapa yang menurunkannya. Nah, Islam ini sampai hari kiamat tetap ada. Karena apa? Menurut pandangan orang antropologi bahwa masih ada ritus. Ritus itu masih ada ritual, ya. Orang masih sholat, orang masih puasa, orang masih zakat, orang masih berangkat haji, orang masih silaturahim, orang masih ngadain pengajian seperti ini. Nah, selama ini masih ada, maka sampai kiamat Islam itu tetap ada. Setuju nggak, Bu? Nah, Bapak RW tadi bilang harus mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan puasa. Caranya gimana? Jagain kebersihan, kemudian dicet-cetin deh, ya.
Ini bahasa ada munggahan. Munggahan biasanya ada beras, Pak RW. Ya. Munggah semuanya. Ada uang munggahan, ada uang daging, ada uang ini. Nah, pertanyaannya ibu-ibu nyelengin nggak? Ibu-ibu patungan nggak? Nah, ini harus dibudayakan. Karena apa? Ini budaya lokal. Budaya lokal ini tidak boleh hilang. Ya, budaya lokal ini tidak boleh hilang. Al-adatu lil adiyat. Budaya-budaya lokal ini harus tetap dilestarikan selama dia tidak melanggar hukum syariat. Selama tidak melanggar hukum syar'i. Kalau dia tidak melanggar hukum syariat, bidalailil kitabi was sunnah, jalankan saja. Ya kan, Bu? Bagus nggak ngumpul-ngumpul begini? Bagus, jadi ketemu silaturahim dengan tetangga yang tadinya cemberut, ternyata sekarang sudah baian, salaman. Ya nggak, Pak? Ini bapaknya nih yang kerja dari subuh kerja sampai malam, subuh kerja sampai malam, nggak pernah ketemu. Kalau ada silaturahim begini kan ketemu nih. Iya kan? Besok hari Jumat bikin program namanya Jumpa Berlian. Apa namanya, Bu? Jumpa Berlian. Jumat pagi bersihkan lingkungan Anda. Jadi ibu-ibu, emak-emak nih keluar, rapi-rapiin gotnya depan rumah, dibersihin semua. Itu tandanya kalau sudah ada ibu-ibu di depan rumahnya bersih-bersih, itu menandakan hari Jumat. Setuju nggak kalau dibuat begitu? Bikin gangnya jadi kampung marhamah, kampung kasih sayang, kampung bahagia, kampung ceria. Jadi buat itu, ya. Salah satu programnya namanya Jumpa Berlian. Jumat pagi bersihkan lingkungan Anda. Jam maghribnya jalan. Jangan lagi dari maghrib sampai isya, jangan lagi ada anak kecil yang berkeliaran. Ya. Kita harus baca doa pagi petang kan? Tahu, Bu, buat doa pagi petang? Doa pagi dan petang tahu? Salah satunya apa? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusur. Doa pagi petang dibaca. Kemudian bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni. Doa pagi sore dibaca. Untuk apa? Biar jinnya itu kagak ada yang tinggal di rumah. Jinnya pada keluar. Ya, ibu-ibunya biar senyumnya membawa berkah. Ya, ucapannya membawa hikmah. Kemudian bapak-bapaknya juga pulang ke rumah bawa rezeki yang berkah, yang halal, yang baik. Anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kampungnya menjadi kampung marhamah. Kampungnya menjadi kampung yang disukai dan dicintai, penuh dengan keberkahan. Setuju nggak? Anak-anaknya kreatif, anak-anaknya tajam, anak-anaknya pintar, anak-anaknya cerdas, anak-anaknya berani. Jadi anak mudanya harus berani. Man arada sa'adah fa'alaihim bisaja'ah. Barang siapa yang ingin mendapatkan posisi yang terbaik, maka hendaklah ia berani. Jadi kalau anak mudanya sudah tidak berani, bagaimana? Anak mudanya sudah tidak tajam, bagaimana? Anak mudanya sudah tidak punya ide lagi, bagaimana? Anak mudanya sudah tidak punya gagasan lagi, bagaimana? Nah, ini harus tetap dilestarikan budaya-budaya lokal seperti ini. Nah, Bu, udah siap belum nih menghadapi bulan puasa besok? Hah? Pak, udah siap belum? Yang punya gajinya udah dikasihin semua belum? Belum gajian maksudnya? Ya? Oh, belum kerja. Pak, itu bedanya orang Jakarta sama orang luar. Kalau orang Jakarta mah nggak ada nganggurnya. Kerjaan lu nongkrong mulu. Kerjaan lu ngerokok mulu. Kerjaan lu ngobrol mulu. Kerjaan lu begadang mulu. Kerjaan lu tidur mulu. Bersyukur, Bu, ibu punya suami orang Betawi mah gak ada yang nganggur. Semuanya kerja. Alhamdulillah. Tapi di sini mah orang Betawinya dikit ya.
Dikit ya Pak? Hah? Tapi kan sekarang udah jadi warga DKI Jakarta. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban kita harus tahu bahwa kita akan menghadapi bulan Ramadan. Makanya Rasulullah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban itu senantiasa dia puasa. Puasanya panjang. Nah, puasa ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Madinah pada tanggal 2 Sya'ban pada tahun kedua. Jadi pada tahun kedua Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, dulu namanya Yasrib. Madinah itu namanya Yasrib. Maka disebut dengan Hijaz. Hijaz itu Makkah Madinah itu masih disebut dengan Hijaz. Maka Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu dia hijrah. Saat hijrah itu tahun pertama belum puasa. Tahun pertama belum puasa. Tahun kedua setelah hijrah, tepat pada tanggal 2 Sya'ban baru ada perintah puasa. Bagaimana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kata-kata daripada kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum berarti orang-orang sebelum kamu Muhammad ibnu Abdullah, berarti sebelum Rasulullah juga orang melakukan puasa. Orang-orang terdahulu juga puasa. Nabi Nuh puasa, Nabi Yakub puasa, Nabi Harun puasa, Nabi Musa puasa, Nabi Isa puasa. Semua para nabi juga melakukan puasa. Nah, orang Yahudi puasa, orang Nasrani puasa, orang Majusi puasa, orang Islam juga puasa. Semuanya puasa. Ada yang puasa mutih, ada yang puasa malam aja. Dia masuk maghrib nih sampai subuh puasa tuh. Puasanya malam. Ya kan dulu zaman dulu ada puasa. Ada yang puasanya 3 hari, ada yang puasanya 10 hari, ada yang puasa 7 hari, ada yang puasa 40 hari, ada yang puasa 100 hari. Jadi pada hakikatnya semua puasa sampai ulet puasa. Ulet, Bu, tahu ulet? Ulet tahu ulet uget-uget? Pak, ulet tahu? Ulet mah semuanya dimakan. Akar dimakan, batang dimakan, kulit dimakan, buah dimakan, daun dimakan, bunga dimakan, semuanya dimakan. Itu apa namanya? Ulet. Kalau bapaknya ulet semangat. Ya kalau ibu bilang ulet ya ulet itu yang menjijikkan itu, ya. Ulet tahu kan, Bu? Bukan ulet semangat maksudnya. Saking semangatnya akar dimakan, semua dimakan. Iya kan? Nah, ulet tiba-tiba puasa, ya. Ulet puasa tuh. Ada 30 hari, ada 40 hari puasanya ulet. Kemudian apa menjadi apa? Menjadi apa ulet, Bu? Sebelum jadi kupu-kupu dia menjadi apa? Jadi kepompong. Nah, saat menjadi kepompong itulah dia puasa. Setelah dia puasa 40 hari, kemudian dia menjadi kupu-kupu. Yang indah, yang cantik, warnanya menawan. Jadi kalau ada taman kayaknya ada yang kurang kalau nggak ada kupu-kupu. Iya kan, Bu? Setelah dia jadi kupu-kupu, yang tadinya geli ngelihat, yang tadinya nggak senang ngelihat, anak kecil aja senang lihat kupu-kupu. Iya kan? Senang melihat dia berterbangan, udah nggak makan akar lagi, nggak makan batang lagi, nggak makan kulit lagi, nggak makan daun lagi, nggak makan bunga lagi, semuanya nggak dimakan sama kupu-kupu. Ya, ulet yang tadinya sudah puasa, kemudian menjadi kupu-kupu yang indah, menawan, kemudian yang dia makan apa, Bu? Saripati bunga, ya, yang diminum apanya? Madunya, Bu. Kupu-kupu makan ulet apa makan akar apa enggak? Hah? Kupu-kupu kalau makan akar, wah itu kupu-kupu kualat tuh. Pak, kupu-kupu minumnya apa? Bisa bedain nggak madu asli sama madu palsu? Bisa bedain nggak, Pak? Kalau madu asli gimana? Kalau madu asli ibu-ibu lempar piring. Itu madu asli.
Kalau madu paslu gimana? Paslu tuh. Dah ngerti maksudnya? Ulet aja yang menjijikkan ketika dia berpuasa, maka liar menjadi kupu-kupu yang indah kemudian menawan dan tidak memakan semuanya. Nah, nih bapak-bapaknya. Kemarin kita masih jadi ulet. 11 bulan filosofinya kita menjadi ulet. Akar kita makan, daun kita makan, kemudian kulit kita makan, batang kita makan. Analoginya, yang haram makan, yang subhat makan, yang makruh makan. Ada hak orang lain dikentit juga. Duit saksi dipotong juga. Duit caleg kagak ditebar. Ya, duitnya diambil, kemudian kagak dicoblos, ya kan? Ngaku lah. Ya, Bu, ngasih si ini ngasih diambil, si itu ngasih diambil, semuanya diambil. Besok kerudungnya merah, besok kerudung hijau, besok kerudung biru. Tuh kemarin. Sekarang bulan apa, Bu? Ngomongin caleg pada takut. Sekarang bulan Sya'ban. Ketika bulan Sya'ban kita sudah mulai mempersiapkan diri, ya. Pak, yang haram, yang subhat tinggalin depan rumah, jangan bawa ke rumah. Menjadi malapetaka nanti di rumah. Tinggalkan di rumah. Yang subhat tinggalin, ya. Ada lebih-lebih duit dikit, Bu. Itu bukan duit bapaknya semua. Duit saksi dibawa balik. Ya maksudnya duit orang. Ya. Nah, ini kita harus mulai mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Nah, orang-orang terdahulu juga puasa. Ketika Rasulullah masih berada di Mekah, itu puasa. Sehari puasa, sehari enggak. Karena puasanya Nabi Daud. Nah, puasa Nabi Daud boleh enggak dilakukan oleh kita? Boleh, karena Rasulullah juga melakukan, maka menjadi sunnah. Ya. Karena puasanya Nabi Daud, kemudian Rasulullah melakukan puasa Daud, maka kita juga disunahkan puasa Daud. Puasa Senin Kamis juga sama. Tapi yang biasa itu ada puasa yang 3 hari. Puasa 3 hari itu puasa 13, 14, 15. Jadi puasa purnama, puasa bulan terang. Ya, puasa apa? Jangan, Bu, itu malaikat, Bu. Kucing aja tahu kalau puasa. Ya. Jadi puasa 13, 14, 15 itu juga puasa pada zaman para nabi terdahulu, ya. Puasa purnama, ya, purnama. Jadi bulat. Kita jarang lihat bulan purnama sih ya. Kalau di kampung tuh tahu tuh kalau bulan purnama kita kan nggak bawa obor, ya. Nah, atau bulan gelap malam, ya. Setelah tanggal tilem atau gelap malam, kemudian masuk bulan purnama, itu biasanya juga puasa. Nah, Rasulullah melakukan itu, namanya Ayyamul Bid, ya, puasa mutih. Pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Rasulullah puasa, maka kita juga boleh puasa. Kemudian puasanya orang Yahudi. Pada waktu itu siapa yang selamat dari dari Fir'aun siapa? Nabi siapa yang selamat dari kejaran Fir'aun? Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pada waktu itu dikejar oleh Fir'aun, kemudian selamat di lautan, ya. Kemudian lautan terbelah, kemudian rombongannya jalan. Nah, pada selamatnya Nabi Musa, kemudian orang-orang Yahudi berpuasa pada hari itu. Disebut dengan puasa Asyura, ya. Puasa Asyura itu adalah puasa pada tanggal 9, 10. Ya, karena pada tanggal itu puasa, kemudian Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah, lihat orang Yahudi kok pada puasa. Kemudian Rasulullah tanya, ada apa ini? Kemudian kata orang Yahudi, kami sedang berpuasa. Kenapa puasa? Iya, sekarang puasa Asyura. Karena pada waktu itu Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah katakan, kami lebih berhak daripada kalian. Ya, kami berhak daripada kalian. Maka Rasulullah memerintahkan sahabat untuk berpuasa pada waktu itu. Jadi Rasulullah puasa. Nah, agar bisa menyelisihi kita dengan orang Yahudi, Rasulullah bilang tahun depan kalau mau puasa awali dengan hari ke-8-nya, hari ke-9-nya, kemudian tutup pada hari ke-10. Maka ada bisa 3 hari, ada 2 hari, ada juga yang
sehari. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang terdahulu juga puasa. Nah, kalau kita mau diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita satu di antaranya adalah puasa. Nah, puasa juga bukan cuma puasa makan. Puasa bicara juga ada. Ingat ketika siapa? Yang punya anak tanpa suami siapa? Siti Maryam. Bu, Siti itu artinya Sayyidati. Ya, Pak. Kalau Siti Aisyah, Siti Fatimah, Siti Hawa, Siti Romlah, Siti Khadijah, Siti itu cuma ada di semenanjung Melayu. Ada di Indonesia, Malaysia, Brunei, terus ke sana. Kalau di Arab nggak ada tuh Siti. Fatimah ya Fatimah gitu. Aisyah ya Aisyah. Di hadis-hadis kita cari juga tidak ada itu Siti Fatimah, Siti Aisyah. Kata Siti itu adalah Sayyidati. Paham, Bu? Jadi Siti Fatimah berarti Sayyidati Fatimah. Nah, Sayyidati Fatimah pada waktu itu adalah Siti Maryam. Waktu setelah dia mengandung kemudian diperintahkan untuk puasa bicara. Perlu juga. Yang perlu banyak puasa bicara itu bapak-bapak. Pak, kalau marah nggak boleh main tangan. Pak, kalau marah nggak boleh ngangkat suara. Karena bapak nggak ngangkat suara juga istri sama anak udah takut. Lihat otot keker, lihat muka serem gitu. Jadi laki-laki itu layyinah. Apa? Lemah lembut, ya. Menggunakan. Makanya perlu kalau marah, kalau bapak udah diam 3 hari berturut-turut, berarti bapaknya lagi marah tuh, Bu. Ibu juga jangan suka nyautin kalau bapak lagi marah. Ibu kan suka nyaut tuh. Bapak baru ngomong sekali, ibu-ibu udah ngomong, panjang bener, ya kan? Udah tahu capek di luar, ya. Dapat duit kagak, ban bocor, macet. Wah, udah macam-macam di luar. Pulang ke rumah, istri cemberut, ya kan? Jidat mengkerut, omongan tajam, anak belepotan, listrik belum bayar, ya kan? Tagihan banyak, Bu, kayak suara hati langsung diam gitu. Udah jangan merasa bersalah. Enggak, saya cuma cerita, ya. Jadi bapak-bapak juga harus banyak puasa bicara. Hakikatnya laki-laki itu tidak boleh banyak bicara. Kalau saya di sini bicara karena memang saya diperintahkan untuk bicara. Jadi saya ngomong terus. Kalau di rumah mah diam aja. Baca Quran, zikir, baca selawat, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit, ya, oleh-oleh marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan puasa ke depan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya dimurahkan, badannya disehatkan, keluarga menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Terima kasih. Sebelum masuk Ramadan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salah kata, salah ucap, perbuatan, tingkah laku, akhlak yang kurang berkenan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Selamat memasuki bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Allahumma barik lana fi sa'bana wa ballighna Ramadan, ya. Bu, ini ada anak-anak muda, tim kreatif YouTuber ngetop, ya. Ini menggapai hidayah. Ibu kalau lihat YouTube keren-keren, ada Ustadz Umar Mita dan ustadz-ustadz yang keren-keren. Ini kreatifnya, ya. Bu nanti nonton, ya. Buka YouTube di rumah jadi bisa tahu tuh. Ya, mudah-mudahan dakwah tetap berjalan, ya. Terima kasih, kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.